Seperti janji kami pada edisi ke-8, selanjutnya pada edisi ini kami akan membahas tata cara pemanfaatan harta amanah Nusantara untuk membiayai ekspor. Kenapa organisasi Nusantara memilih membiayai ekspor Nusantara terlebih dahulu? Jawabannya adalah, organisasi Nusantara ingin mengembalikan semua hal yang sudah dirubah oleh non-state actor 24 tahun terakhir ini, seperti yang kami ungkapkan pada edisi ke-7, menit kedua, detik ke-42, tumpuan perekonomian Indonesia dirusak, semua sendi kehidupan rakyat tergantung kepada impor. Tahun ini, kami dan kalian semua harus bersama-sama mengembalikan tumpuan ekonomi Indonesia, rubah kembali ketergantungan impor menjadi kemampuan untuk ekspor. Rakyat harus mulai untuk swasembada pangan, menanam sendiri semua kebutuhan pokok rakyat. Setelah kebutuhan rakyat terpenuhi, hasil laut dan hasil bumi Nusantara silahkan kalian ekspor. Sebagian dari keuntungan ekspor kalian gunakan untuk membangun swasembada pangan lagi. Organisasi Nusantara juga akan ikut bersama kalian untuk membangun swasembada pangan mulai tahun 2021 ini. Transaksi ekspor secara administrasi dan perbankan lebih tertata rapi. Tidak banyak celah yang bisa digunakan untuk melancarkan aksi-aksi penipuan. Tetapi tetap harus waspada karena untuk ekspor-ekspor skala besar yang menggunakan jaminan bayar SBLC ataupun bank garansi, tetap tindakan penipuan banyak terjadi. Ada perbedaan mendasar antara SBLC, Standby Letter of Credit, dan LC, Letter of Credit, dalam dunia perbankan. Standby Letter of Credit adalah instrumen perbankan untuk menjamin pembayaran atas barang yang dibeli. Sedangkan letter of credit adalah instrumen yang digunakan sebagai alat bayar layaknya uang yang kita kenal sehari-hari. Kami akan bahas lebih detail mengenai ekspor dan bagaimana kalian bisa memulai bisnis ekspor. Kami akan berusaha mengikut sertakan komunitas-komunitas eksportir untuk membantu kalian semua memulai usaha ekspor. Kami berharap di antara kalian ada admin komunitas eksportir untuk bisa menghubungi kami melalui email yang tertera di kolom deskripsi. Sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia, kegiatan ekspor barang ke luar negeri bisa dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Meskipun demikian, ekspor yang dilakukan oleh perorangan, jenis barang dan jumlah barang yang bisa dikirim akan terbatas. Tahap pertama ini, kami akan informasikan tata cara ekspor untuk perusahaan kecil dan menengah. Harapan kami dengan bekerja sama dengan komunitas eksportir dan pembiayaan ekspor yang disiapkan oleh organisasi bisnis Nusantara, kalian semua bisa ikut serta, bergabung dengan rekan-rekan yang sudah menjalankan usaha ekspor sebagai pemasok barang dengan standar kualitas barang yang sudah ditetapkan. Kami akan bimbing kalian semua, tahap demi tahap untuk memulai usaha kalian sendiri. Tahap awal kalian bisa ikut serta sebagai pemasok barang. Setelah itu kalian bisa tingkatkan usaha kalian menjadi eksportir sendiri dan tahapan berikutnya membesarkan usaha ekspor yang kalian rintis. Ingat, kalian semua bekerja sama sebagai ekosistem eksportir Nusantara, bukan sebagai saingan. Organisasi Nusantara yang akan bertindak sebagai kakak kandung dari bisnis-bisnis ekspor kalian. Sebagai kakak, organisasi Nusantara yang akan membantu pembiayaan, urusan-urusan dengan perbankan berkaitan dengan LC, penerimaan LC dan urusan-urusan lain yang kalian belum pelajari. Kalian semua akan belajar tata cara ekspor sambil menjalankan bisnis ekspor kalian. Untuk perusahaan eksportir UMKM, ada beberapa yang wajib kalian siapkan untuk memulai memanfaatkan harta amanah Nusantara antara lain, 1. Menetapkan barang apa yang akan dijual. Kami sarankan kalian menjual barang hasil bumi seperti kayu olahan, briket, kratom, porang, kopi, cengkeh, lada hitam dan masih banyak lagi. Hasil laut seperti ikan tuna, cumi, sotong dan lainnya. 2. Mencari pembeli dari luar negeri, buyer. 3. Mencari tahu barang yang akan kalian ekspor menurut peraturan perundangan di Indonesia termasuk barang yang bebas untuk diekspor, atau termasuk barang yang bisa diekspor tetapi ada pembatasannya, atau barang yang dilarang untuk diekspor. Kalian bisa periksa di website www.insw.go.id. 4. Periksa juga apakah negara pembeli memperbolehkan barang yang kalian jual masuk ke negara mereka. 5. Bila keempat langkah tersebut sudah kalian lakukan, segera persiapkan.
A. Letter of Intent, LOI, surat minat jual barang ke pembeli. B. Soft Corporate Offering, SCO, atau penawaran awal. C. Full Corporate Offering, FCO, atau penawaran lengkap, cantumkan permintaan pembayaran menggunakan LC. D. Sales and Purchase Agreement, SNP, perjanjian jual beli. Organisasi Nusantara akan membantu kalian mempersiapkan perjanjian standar internasional, dan mendukung kalian dari sisi hukum internasional, serta mendukung pembiayaan produksinya. E. Corporate Information Sheet, CIS, atau data lengkap perusahaan penjual dan pembeli. Organisasi Nusantara akan memberikan form standar internasional untuk kalian isi. F. Cash Flow Projection, atau rencana kebutuhan dana operasional. Organisasi Nusantara juga akan membantu kalian mempersiapkan dokumen ini. 6. Setelah itu kalian mulai mempersiapkan atau memproduksi barang yang sesuai dengan kriteria yang disetujui dalam perjanjian jual beli. Siapkan juga semua dokumen-dokumen ekspornya. 7. Setelah barang yang kalian ekspor siap, lakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor ke Bea Cukai dengan mengisi formulir PEB, pemberitahuan ekspor barang secara lengkap. 8. Setelah PEB disetujui, Bea Cukai akan menerbitkan dokumen NPE, Nota Persetujuan Ekspor. Dengan terbitnya NPE, barang kalian sudah bisa dimuat di kapal kargo atau pesawat udara dan siap diberangkatkan ke negara tujuan ekspor. 9. Urus asuransi bila pada perjanjian jual beli disyaratkan menggunakan asuransi. 10. Setelah kapal kargo berangkat, perusahaan ekspedisi akan menerbitkan BL, Bill of Lading, bila kalian kirim melalui kapal laut dan AWB, Airway Bill. Dokumen ini akan diberikan ke kalian sebagai eksportir dan kemudian kalian harus kirimkan ke pembeli, karena dokumen ini adalah syarat mutlak untuk pembeli mengambil barangnya di pelabuhan tujuan. 11. Setelah barang sampai, kalian bisa mencairkan LC yang kalian terima di bank kalian. Patut kalian ketahui, LC mempunyai bermacam-macam opsi. Ada yang bisa dicairkan setelah barang diterima, atau sebelum barang berangkat, atau sebagian sebelum barang berangkat dan dilunasi setelah barang sampai tujuan. Organisasi Nusantara akan membantu kalian untuk hal ini. Selain itu, kalian paling tidak wajib mengetahui apa itu letter of credit dan apa saja jenis letter of credit itu. Kami informasikan secara umum apa itu LC dan kegunaannya. Letter of credit adalah dokumen pembayaran atas jual beli barang antar negara. Dokumen ini keamanannya terjamin karena dijamin oleh bank penerbit, issuing, yang digunakan oleh pembeli, dan dijamin oleh bank penerima, advising bank, yang digunakan penjual atau beneficiary menerima pembayaran. Seperti yang kami sampaikan, transaksi dengan menggunakan LC ini sangat aman dan tidak banyak yang bisa lakukan penipuan, karena proses transaksi untuk menerbitkan LC sangat ketat, dan dimonitor beberapa lembaga keuangan dunia, dan regulator ekspedisi ikut masuk mengamankan melalui dokumen Bill of Lading atau Airway Bill. LC memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli meskipun belum pernah bertemu. Ini dimungkinkan karena ada dua bank dan otoritas keuangan yang menjamin. LC juga diakui sebagai jaminan bayar mutlak untuk penjual dan pembeli saat bertransaksi antar negara. Ada beberapa jenis LC yang sering digunakan untuk transaksi jual beli antar negara sampai sekarang. 1. LC Irrevocable. Pada jenis ini, bank penerbit akan menjamin penuh semua kewajiban pembayaran yang tertera di dalam dokumen LC, sampai jangka waktu berlakunya, validity period. Pembatalan transaksi bisa dilakukan dengan persetujuan pihak pembeli dan pihak penjual, termasuk bank kedua belah pihak. 2. LC Revocable. Pada jenis ini pihak pembeli dan bank penerbit bisa membatalkan atau merubah LC, tanpa pemberitahuan tertulis kepada penjual atau bank penerima. Kami tidak menyarankan kalian untuk menerima LC jenis ini. 3. LC Irrevocable and Confirm. Ini adalah jenis pembayaran yang tingkat keamanannya lebih tinggi untuk penjual dibanding irrevocable. Jenis LC ini tidak bisa dibatalkan dan pembayarannya dijamin oleh bank kedua belah pihak, selama semua dokumen yang dicantumkan terpenuhi. 4. LC Clean. Jenis ini tidak dicantumkan syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk menarik pembayaran dari pembeli,
bank penerima bisa menerima pembayaran berdasarkan kwitansi pro forma invoice saja. Pada keempat jenis LC tersebut, ada beberapa tata cara lagi yang kalian harus pahami, yaitu A. Documentary LC at site. Pada persyaratan ini, kalian baru bisa menarik pembayaran saat semua dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, sesuai dengan perjanjian jual-beli yang kalian tanda tangani dengan pihak pembeli SNP Agreement. Menggunakan LC dengan persyaratan ini, menuntut kalian harus disiplin mempersiapkan semua dokumen ekspor yang sudah disetujui di SNP. B. Documentary LC Red Clause. Pada persyaratan ini, kalian sebagai penjual diberikan hak untuk menarik sebagian dana dari jumlah yang tersedia di dalam LC, dengan memberikan dokumen kwitansi atau pro forma invoice. Untuk ekspor yang lebih besar lagi, kalian akan mengenal back-to-back LC, usance LC, revolving LC, dan SBLC. Kami tidak akan membahas lebih panjang untuk jenis-jenis LC ini, supaya kalian tidak makin ruwet sebelum terbiasa dengan transaksi perdagangan internasional atau ekspor ini. Dengan pengetahuan yang kami bagikan ini, kami berharap kalian akan lebih bersemangat untuk memperbesar usaha ekspor kalian yang sudah berjalan saat ini, atau memulai usaha ekspor kalian sendiri. Melalui dukungan dari organisasi Nusantara, kalian tidak perlu memikirkan biaya-biaya yang diperlukan untuk memperbesar usaha ekspor kalian atau memperbesar penjualan kalian ke luar negeri. Bila usaha kalian berkembang atau kalian menjadi wirausaha baru, efek dominonya adalah kalian menciptakan lapangan kerja baru, atau mampu membayar pekerja-pekerja kalian dengan upah yang layak. Organisasi Nusantara sebagai kakak kandung kalian, akan ikut memberikan tunjangan kesehatan, dan beasiswa pendidikan, ke pekerja-pekerja yang bekerja untuk kalian. Dengan efek domino inilah, harta amanah Nusantara akan bermanfaat untuk semua rakyat Nusantara. Kami tunggu peran serta kalian semua untuk mempercepat kebangkitan Nusantara, melalui kemajuan dan pengembangan usaha ekspor yang selama ini kalian jalankan. Nusantara bangkit, untuk kami dan kalian semua.